Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kembang Kantil. Teman-teman, di malam Jumat Kliwon ini sengaja saya undang narasumber yang mempunyai pengalaman khusus, artinya yang merasakan ya, yang pernah menjalani pengalaman mistisnya yang kala waktu masih muda. Kita mulai berkenalan dengan Mas Hari yang biasa dipanggil dengan Mas Pur. Selamat malam Mas Hari. Nah, ini lagi ada kegiatan apa nih? Kegiatannya biasa lah, kerjaan rutinitas sehari-hari. Ya rencana mau ke Ambon tapi nggak jadi. Oh iya, ya mudah-mudahan saya doain ada rezeki, banyak rezeki selama berjalan lancar usahanya, kerjanya ya. Untuk itu kalau misalkan teman-teman mau menjadi narasumber, tolong tulis saja di kolom komentar ya di Kembang Kantil TV. Nah untuk itu kita segera mungkin untuk menyimak dan mendengarkan cerita tentang perjalanan mistis dari Mas Hari ini. Yang mau diceritain ini cerita apa nih Mas Hari? Cerita tentang penunggu jembatan Cilodong. Itu di wilayah mana itu? Di daerah Sukra. Tepatnya Sukrawetan. Sukrawetan ya. Sebelum pom bensin. Oh, sebelum pom bensin Sukrawetan. Iya. Itu sebelumnya ya ada jembatan itu ya. Iya. Boleh dikatakan sangat terkenal ya. Misalnya jembatan itu banyak sekali katanya makan korban ya, makan korban ya. Tapi korban-korbannya tertentu ya. Nah tolong bisa ceritakan dari awal Mas Ari. Artinya dari sejarah sebenarnya itu Sasak Cilodong itu bagaimana ya? Katanya dulu itu ada seorang gadis dari daerah Wetan daerah sana lah, di luar Sukra gitu. Dulu dia katanya diperkosa, dia jalan dari sana sampai ke jembatan itu dia tertabrak. Oh, jadi setelah kejadian diperkosa jalan terus dia di atas. Mungkin frustasi mungkin ya, pemikiran yang nggak karuan gitu ya. Orang istilahnya seorang wanita setelah mengalami hal-hal yang ya boleh dikatakan sadis atau gimana gitu ya, yang tidak bisa diterima dengan hati nuraninya, dia berjalan dengan nggak karuan gitu, pikiran yang ngawur gitu ya, kemana dia berjalan ikuti arah kaki aja ya. Akhirnya dia sampai ke jembatan itu dan terjadilah di situ dia meninggal dunia. Itu ini katanya ya, rumor itu sering muncul gitu. Nah ini pengalaman seperti ini nih, tahu sejarahnya Sasak Cilodong, penunggu Sasak Cilodong ini, Mas Hari itu mempunyai pengalaman mistis lah, kejadian-kejadian yang pernah dialami ataupun banyak dari teman-teman Mas Hari waktu muda kan. Banyak sekali, istilahnya orang sini kan pasti tahu Sasak itu ya. Itu tolong ceritain. Dulu saya pernah kumpul-kumpul sama teman. Iya. Pas malam saya lupa ya. Itu jauh dari Sasak Cilodong? Ya berdekatan lah. Jadi di situ ada tempat pembikinan untuk spotlight motor. Di belakangnya saya ada rumah yang ditempatin, ada 2 kamar. Di sebelahnya itu ditempatin sama nenek-nenek, istilahnya mbok tua lah.
Nah sebelahnya kan kosong, jadi ditempatin sama kita anak muda gitu. Markas ya. Markas lah istilahnya, kumpul-kumpul. Iya. Pada suatu malam kami pun tidur di situ. Semuanya. Iya. Itu berapa orang itu? Ada 4 orang. 4 orang. Iya. Ya memang nggak ada perasaan apa-apa sih. Cuman pas kami sudah tidur, berselang hampir subuh lah, Iya. kami pun ada yang bangun. Saya pun bangun. Pas keluar ketemu sama nenek-nenek itu yang sebelah, yang tinggal di sebelah. Pas kami pun ditegur sama dia, Ri katanya, kamu kok bawa cewek nggak dianterin pulang? Kami pun jadi bingung. Mas Hari sama teman-teman Mas Hari Iya, bingung. bingung. Kami pun, cewek yang mana? Kata saya, bawa cewek? Enggak. Nah habis itu kami pun tanya, sebab rumor yang kami dengar dari dulu tentang penunggu jembatan Cilodong itu, ya sosoknya ya berbaju merah, terus pakai onder yang pendek, Oh, underspan. iya underspan warna merah juga. Pas kami tanya, kan nenek itu kan namanya Mitana, almarhum itu orang ini sudah meninggal. Nenek itu namanya Mitana. Iya. Yang tetangganya markas Mas Hari itu. Iya. Pas saya tanya, ini orangnya kayak gimana? Pas Mitana bilang, orangnya rambutnya panjang, pakai baju merah, pakai underspan merah juga. Waduh, saya udah mulai kepikiran Nggak karuan ya. nggak karuan kemana-mana. Pas sama Mitana ditanyain, yang cewek kan duduknya kan ada kursi kayak gini lah, sofa satu di depan, di antara rumahnya Mitana sama yang ditempatin kita itu sebelahan, di tengah-tengahnya ada kursi kayak gini. Dia katanya, Ri, duduknya di situ. Katanya pas ditanyain, no, lagi nungguin siapa? Katanya, nungguin yang di dalam, orang yang di dalam situ. Gitu. Nah pas Mitana nyapu ke depan, ya udah Mitana kan dia nyapu aja ke samping. Nenek yang namanya Mitana itu jam berapa itu tahu ada wanita berbaju merah duduk di sofa depan rumahnya? Itu mendekati jam subuh. Oh, subuh. Iya, hampir Iya. subuh lah. Subuh ya. Iya. Nah habis Mitana nyapu ke samping, pas nengok lagi udah nggak ada. Saya juga ya. Ya makanya kami pun akhirnya berhamburan pulang, udah nggak nempatin tempat itu lagi, udah ditinggal. Jadi udah ditinggal aja itu tempat Iya. markas itu ya, Markas sama anak-anak ditinggal muda aja. itu. Udah nggak mau pada nempatin lagi. Ini sangat menyeramkan sekali nih ya. Kalau saya jadi Mas Hari ataupun teman-teman Mas Hari, mungkin saya juga berpikiran yang nggak karuan lah kalau udah tahu seperti itu. Apalagi kalau yang ngasih tahu itu nenek-nenek ya, yang nggak mungkin bohong lah istilahnya. Desa Cilodong itu katanya selalu minta korban atau gimana? Oh iya, itu waktu kami pun lagi kumpul di warung gitu ya, di warung tempat ngopi kami. Di situ kan ada cewek yang bikinin kopi apa gitu kan. Iya. Ada yang kesurupan. Jadi waktu itu kami nongkrong di situ ya, nggak jauh dari jembatan itulah, sekitar. Tapi Mas Hari waktu itu masih bujangan gitu ya, masih Iya, semuda masih ya, sendiri. sering kumpul-kumpul sama Masih temen sering gitu ya. kumpul. Iya. Pas Itu nggak jauh dari
lokasi Saksi Lodong warungnya? Enggak jauh. Oh, nggak Paling jauh. sekitar dari jembatan ke Kulon itu sekitar 100 meter lah. Ya terus gimana itu Mas? Pada waktu itu kami ngopi sampai jam 10 atau setengah 11 ya. Jadi di saat itu satu cewek yang menempati warung itu, yang jadi pelayan kopinya itu kesurupan. Dia itu ngecaprak. Jadi dia di saat itu dia minta apa ya istilahnya, korban lah. Sebelum terjadi kejadian yang seminggu ke depannya itu. Oh, jadi sebelum pas ada kejadian korban, yang punya warung itu kesurupan dulu. Ya, Nah, yang masuk ke raga tubuhnya yang punya warung itu siapa? ya yang penunggu jembatan Cilodong. Oh, Jadi dia bilang gini, ya bilang apa dia? bilangnya kalau teman-teman di sini itu udah nggak ada yang istilahnya kasar ngomong perjaka lah. Oh, yang masih asli perjaka Ya, gitu yang ya? masih hasil perjaka. Cuman ada satu orang katanya yang masih perjaka itu. Dan orangnya pun nggak pernah kumpul sama kita-kita. Jadi adiknya teman saya yang kumpul sama kita ada di rumah dia sendiri. Jadi dia nunjukin orangnya satu, ada katanya orangnya. Tapi dia nggak pernah keluar rumah. Ada di rumah. Cuman kalau malam dia itu kalau tidur di rumah ngerasa gerah. Jadi dia suka tidur keluar kalau jam 12 malam itu kami ke tempat dia. Anak yang masih perjaka sendiri? Iya. Dia tidurnya di dekat jembatan itu, di buk-buk itu kan, ada buk di jembatan itu kan yang manjang itu kan, dekat yang pohon beringin itu. Nah, Nah disitulah dia, makanya waktu itu pas yang penunggu jembatan Cilodong itu bilang, tapi saya minta Mbak nanti minggu-minggu ini katanya saya minta korban gitu. Motornya merah, bajunya merah, mas perjaka. Dan memang setelah dia ngomong minggu ke depannya itu kejadian. tabrak? Iya, tabrak. Itu ketabrak apa tabrakan? Ketabrak mobil. Tabrak mobil, mati. Wah, gila. Ini mah benar itu ya, nyata ya. Jadi motornya warna merah, bajunya merah, orangnya masih bujangan. Jadi kayak yang penunggu itunya ya, bajunya merah, celananya merah, ya kan? Iya. Jadi pinginnya serba merah gitu ya. Waktu itu kan teman saya ada yang motornya warna merah. Iya. Ya satu contoh berinisial Andi lah ya, bukan nama Iya, aslinya. iya. Dan seketika itulah besoknya langsung ganti warna ya. Takut dia ya, Iya mungkin dia. semakut dia. Tapi memang kejadian nyata sih. Minggu ke depannya itu kejadian. Iya. Motor merah, baju merah, dan orangnya masih Itu bujang. diperkirakan sudah berapa banyak korban di situ, Mas Ari? Ya kalau korban ya banyak. Banyak ya. Satu contoh aja, kejadian dulu sebelum kejadian itu kan ada 2 bujangan kan. Iya, iya. Waktu ditabrak mobil Iya. itu apa, Giri Indah yang dibakar itu kan Iya, iya. 2 orang kan.
perjaka semua kan, belum pada menikah semua, bujangan semua. Ya banyak lah kejadian-kejadian di situ yang istilahnya nggak bisa dipikir secara logika, Akal sehat ya? akal sehat. Di luar nalar di luar manusia ya. nalar manusia. Karena emang di situ emang sudah ada penunggunya ya. Ini kalau boleh tahu nih, itu penunggu Sasak ataupun jembatan Cilodong itu, boleh saya tahu namanya siapa itu? Kalau namanya saya dengar itu penunggunya itu Widiawati. Widiawati. Nah ini Mas Hari tahu nama penunggu di Sasak jembatan Cilodong itu dari mana? Ya dari orang-orang situ. Oh, mungkin mereka mimpi atau Iya. gimana gitu ya? Iya. Tahu bahwasanya ini nama saya itu ini. Iya bisa. Nah, saya bertempatnya di jembatan Cilodong mungkin ya. Iya. Kalau itu dulu pernah saya dengar ada temen 2 orang kan, dia habis lihat, kalau orang Jawa mah lihat orang hajatan lah, Ya. organ apa Biasanya ada suara. itu ya apa? Ada hiburannya ya. Iya. Jadi pas malam itu dia ketemu cewek di jalan, istilahnya di tempat itulah, di tempat semacam hiburan gitu. Iya ya. Minta diantar pulang Oh, itu malam itu. malam jam 12. Tengah malam ya. Iya pas pulang ya otomatis orangnya cantik ya, orang itu kan Iya ya. mau ngantar. Iya ya. Katanya pulangnya lewat jembatan Cilodong Iya. arah ke Kedungdawa. Pas jalan itu kan jalannya kan masih batu-batu gitu kan, Belum diaspal. belum diaspal. Pas jalan ke sana, orang yang satu ini udah berpikir, udah nggak Udah tenang ya. tenang hatinya. Udah ada rasa, Iya. udah nggak enak gitu. Iya, pas nyampe setengah jalan, udah memasuki, kalau sekarang kan ada kecamatan ya. Iya. Nah, pas pertengahan kecamatan kan ada dulu mah pohon rangdu itu ada berapa biji itu, Iya. 2. Iya. Pas jalan, si cewek ini nengok ke temennya, Iya. temen saya. Pas nengok mukanya udah berubah. Buset dah. Ya, terus nggak karu-karuan. Iya, iya. Jadi temennya mau udah lari, udah merangkang, udah. Kalau yang temen saya, Saking takutnya kali ya. iya. Kalau temen saya mau belum, masih senang aja dia nganter. Nggak tahu ya di Iya. belakang gimana mah ya. Nggak tahu yang di belakang gimana. Disangkanya bercanda. Iya iya. Pas kebalik mukanya yang satunya lagi, barulah Semaput ya. dia langsung lari lagi, Kalang kabut ya? kalang kabut. Dan yang diantaranya itu terbang juga. Itu tetap pakai baju merah juga. Enggak, Oh itu mah enggak. pas terbang enggak. Oh. Semacam baju putih lah. Enggak, maksudnya pada saat diantar belum jadi Iya. baju merah juga. Iya. Berarti emang ada kaitannya sama penunggu Sasak jembatan Cilodong ya. Kayaknya pengalaman saya cuman Gitu itu aja ya? yang saya pernah merasakan. Iya, Kalau untuk pribadi saya pernah Iya. merasakan itu. Itu teman-teman cerita pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita Mas Hari, yang di malam hari ini mau memberikan cerita yang boleh dikatakan
sangat ditakuti sekali oleh para bujangan ya, khususnya yang masih berjaka. Nah, pesan dari cerita ini untuk teman-teman yang masih berjaka ataupun yang sudah menikah ataupun pokoknya semua orang kalau melewati jembatan, tidak di jembatan Cilodong ataupun di jembatan yang lain, tolong memberikan kode, hanya kita numpang lewat ya. Jadi selain kehidupan kita, ada juga kehidupan di dunia lain. Nah, untuk itu kita saling menghargai. Jadi mereka juga makhluk hidup, kita juga makhluk hidup tapi berbeda alam. Mereka tidak terlihat tapi kita terlihat. Nah, untuk itu saling menghargai, saling menghormati sama lain. Dan untuk itu jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan perlindungan keselamatan kita semua. Nah, Dr. Baliman, jangan lupakan yang di atas. Untuk itu saya Kembang Kantil mohon diri. Kita akan bertemu lagi di konten berikutnya yang lebih mengerikan dan menyeramkan. Jangan lupa sendirian kalau tidak mau atau Kembang Kantil. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dinamakan Sasak atau jembatan Cilodong yang digembar-gemborkan dan menjadi buah bibir misteri di wilayah Indramayu. Dan jembatan inilah yang menjadi momok menakutkan bagi para pemuda yang belum pernah menikah, khususnya laki-laki. Dan inilah yang dikatakan narasumber sebagai tempat markas anak muda waktu itu. Dan itulah pohon beringin yang dikatakan juga oleh narasumber, dan sungguh sangat dingin dan mencekam, juga menyeramkan. Maka dari itu berhati-hatilah para pengemudi jalan raya. Dan untuk pemuda-pemuda yang belum menikah, jangan pernah memakai baju merah, celana merah, dan motor yang merah. Berhati-hatilah. Oh.